Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Rizal. Kita hari ini akan bahas tentang vektor di pertemuan dua ya. Hari ini akan bahas tentang eh, metode analitis untuk vektor. Nah, jadi ada yang pertama kita harus tahu adalah komponen vektor. Jadi kalau vektor itu dalam dua dimensi, dia bisa diuraikan. Maksudnya diuraikan itu apa? Dia menjadi satu itu bisa kita nyatakan sebagai dua. Nah, jadi satu vektor nyatakan dua komponen saling tegak lurus, yaitu komponen X dan Y. Yang disebut penguraian atau proyeksi. Nah, kalian lihat di sini, ini vektor aslinya nih. Ini vektor F, dia punya sudut alfa terhadap sumbu X positif. Nah, satu vektor F ini bisa dinyatakan dalam vektor Fx dan Fy. Nah, ini disebut proyeksi ya. Caranya bagaimana mendapatkan nilai proyeksinya? Ya, untuk yang X itu, kita pakai segitiga ini, segitiga yang sini. Nah, kemudian segitiga yang sini kan sisi ini adalah sampingnya. Sisi yang F-nya adalah miringnya. Nah, sisi samping dan sisi miring kita pakainya adalah cos. Jadi cos theta adalah Fx dibagi F. Kalau kita susun ulang, persamanya jadi seperti ini. Fx sama dengan F cos theta. Nah, dengan segitiga yang sama, kita bisa cari nilai ini. Nilai yang vertikal nih, Fy-nya. Ini panjangnya sama ya. Jadi segitiganya tidak diubah, tidak pakai yang segitiga atas ini, tapi tetap segitiga yang bawah. Nah, bagian depan ini FY, bagian miring ada adalah F, sehingga FY dibagi F adalah sin theta. Kalau ditulis ini FY dibagi F sama dengan sin theta. Nah, kalau disusun ulang, jadi seperti ini. Nah, tadi juga cos adalah samping bagi miring. Sampingnya adalah Fx, miringnya adalah F. Kalau disusun ulang, jadi seperti ini. Ya, itu proyeksinya ya. Jadi trigonometri kita pakai di sini. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah gaya F membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Kalau kita cari nilai FY dan Fx-nya, nama FY-nya dulu. Nah, ini sebenarnya biasanya orang nyari Fx dulu, terus FY ya. Tapi kita biasakan pakai FY dulu, baru Fx. Karena nanti akan berguna sekali di kelas 11. Ya, FY-nya pakai F sin, nilai F-nya masukin 50, sin-nya sin 30 derajat. Nah, ingat lagi, tabel sudut istimewa, sin 30 nilainya adalah setengah. Jadi FY itu adalah 25 Newton. Kemudian Fx-nya pakai cos, cos 30 derajat, ya, setengah akar 3. Nah, nilai akarnya itu nggak usah dimasukin jadi desimal ya, biarkan saja. Jadi 50 kali setengah, 25, kemudian akar 3-nya tetap ada. Oke, sebelum lanjut ke contoh lain, saya mau tunjukin simulasi. Jadi simulasinya seperti ini. Maksudnya komponen ya. Misalnya ada vektor ini. Nah, si A ini kalau kita nyatakan komponennya seperti ini deh. Dia ada komponen X, ada komponen Y. Nah, kadang-kadang ada yang nulisnya seperti ini, ada juga yang nulisnya seperti ini. Jadi kita taruh nih. Nah, kalau misalnya ini saya geser ke kanan ya, komponen X-nya berkurang ya, tapi komponen Y-nya tetap sama. Jadi seperti ini, apa namanya, proyeksinya. Oke, lanjut. Ini sudah. Nah, ini masih proyeksi, sama seperti tadi ya.
Tapi sekarang dilihat, perhatikan sudutnya. Kalau di sini 37, maka Y-nya sekarang pakai cos. Tadi kan kalau di sebelumnya nih, Y pakai sin, itu ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya adalah sudutnya harus terhadap sumbu X. Nah, kalau misalnya sudutnya seperti ini, kebalik nih, dia sudutnya terhadap sumbu Y. Ada dua cara. Kamu balik seperti ini, Y-nya bukan pakai sin, tapi pakainya cos. Atau kamu cari dulu sudut yang ini. Kemudian pakai cara yang tadi. Ya, contoh, kalau kita pakai cara yang kedua, berarti sudut yang di sini adalah 53 derajat. Nah, sehingga phi-nya kalau pakai 53, maka phi dikali sin 37. Nah, nilai phi-nya 370, sin 37 nilainya adalah 3/4 atau 0,6 sama aja. Nah, hasilnya sama, sekitar 296 Newton. Itu ya. Jadi kalau sudutnya ada di sini, sebaiknya kalau saya pribadi bilang ini kita ambil sudut yang di sini. Daripada ambil sudut yang sini, nanti kamu harus menghafalkan rumusnya kebalik lagi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini nih sama juga X-nya. X-nya kebalik, harusnya kan pakai cos ya. Jadi Y pakai sin, X pakai cos, itu syaratnya. Sekali lagi, syaratnya kalau sudutnya terhadap sumbu X. Kalau dia sudah beda seperti ini, maka harus dibalik. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya vektornya ada dua nih. Kalau vektornya ada dua, maka kita harus pakai eh, analisis matematik. Ya, ada vektor F1 sama vektor F2. F1 membentuk sudutnya seperti ini, F2 seperti ini. 53 sama 37. Ditanya resultannya gimana? Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita proyeksi dulu semua gayanya. Proyeksi ke sumbu X sama sumbu Y. Sini sumbu Y dulu semua. Ya, jadi F1Y, F2Y. Hmm, yang F1Y, bentar, saya tulis di sini aja deh. Pertama, kita cari dulu. Kalau F1Y kita proyeksikan dia seperti ini gambarnya. Nah, ini F1Y. Kemudian kalau F2Y seperti ini. Ini F2Y. Jadi F1Y ke atas, F2Y ke bawah ya. Lalu kita proyeksi untuk F1X. F1X di sini, F1X. Kemudian F2X sini. Kamu lihat dua-duanya arahnya kemana? Ke kanan. Seperti itu. Nah, caranya untuk menyelesaikannya kita bisa pecah dulu ya, bagi sumbunya. Dari sumbu Y dulu. Sumbu Y, F1Y itu ke atas. Jadi resultannya, ini sigma F ya, atau resultan sumbu Y. Yang ke atas ada F1Y, yang ke bawah F2Y. Tadi dulu deh, kita cari masing-masing dulu. F1Y-nya dulu. Kita cari F1Y. Satu Y nilainya tadi, kalau sudutnya terhadap X adalah F1 kali sin. Nah, sinnya adalah 53, karena sudutnya sudah sesuai, eh, sudah terhadap sumbu X ya. Masukkan angkanya 50, nilai sin 53 kalau di kalkulator itu nilainya 0,8. Jadi hasilnya adalah 40 Newton. Yang F2Y
Sama juga F2 kali sin 37 sekarang. Sudutnya perhatikan ya. F2 per sin 37, F2-nya tadi 60 Newton, sin 37 nilainya 0,6. Jadi F2-nya 36. Sehingga kalau dihitung resultannya, sigma F arah Y, ya, ini bacanya adalah ini jumlah ya. Jumlah gaya di sumbu Y. Yang ke atas ada 40, yang ke bawah, karena ke bawah dia adalah negatif. 40 kurang 36 adalah 4 Newton. Oke, sampai sini lancar harusnya ya. Kemudian sudah dapat eh, sumbu Y, sekarang kita cari untuk sumbu X. Satu-satu dulu. F1X adalah F1 kali cos. Sudutnya lihat, F1 sudutnya 53. Jadi nilainya satunya 50. Cos 53 derajat adalah 0,6. Jadi nilai F1X adalah 30 Newton. Kemudian F2X, cara sama juga. F2 cos, cosnya pakai 37. Hati-hati sudutnya jangan ketukar ya. Jadi F2-nya 60, cos 37 nilainya 0,8. Sehingga hasilnya jadi 48 Newton. Nah, sekarang cari jumlah jumlah gaya di sumbu X. Perhatikan arahnya. Dua-duanya ke kanan. Berarti nilainya 30 ditambah 48. Jadi 78 Newton. Nah, ini sudah menjawab ya. Resultan gaya yang dihasilkan pada sumbu X dan sumbu Y berturut-turut. Jadi jawaban yang X-nya, ini jawaban yang Y-nya. Ya, semoga jelas. Ini masing-masing ya, ini masih masing-masing. Fx dan Fy. Saya tambahin lagu sekalian. Eh, tambahin lagi sekalian. Kalau misalnya ditanya adalah resultan total, nah kita pakainya Pitagoras. Jadi Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Masukkan angkanya 78 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga resultannya kalau kita pakai kalkulator, masukin akar dari 78 kuadrat tambah 4 kuadrat adalah 78,1. Gitu. Oke. Kalau kecepatan, silakan di pause, mundur lagi sedikit. Ya, karena di YouTube kamu bisa atur speednya agar tidak kecepatan. Baik. Nah, yang di PPT berikutnya ini sama ya. Cuma gambarnya kurang jelas saja, mohon maaf. FY-nya tadi 4, FX-nya 78. Udah. Nah, ini komponen vektornya nilainya bisa negatif atau positif ya. Ini vektor satuan. Jadi kalau menyatakan ini tadi nih, dia yang ini 75i, maksudnya adalah positif ke arah kanan, terus 50j. Ya, jadi satu vektor dinyatakan seperti ini. Nah, kalau di contoh ini, misalnya begini, vektor A, dia punya komponen X ini 15, komponen Y-nya 11. Berarti kalau dinyatakan dengan bentuk vektor, vektor satuan, maka si vektor A ini adalah 15i, pakai topi ya, ditambah 11j. Ya, perhatikan ini.
seperti itu. Terus kalau misalnya kita ubah lagi, misalnya vektornya sekarang ke arah sini. Nah, kalau perhatikan nih, komponen X-nya dia negatif ya, komponen Y-nya positif. Sehingga kalau dinyatakan dalam vektor satuan, jadinya adalah negatif 14I ditambah 8J. Ya, seperti itu contohnya untuk vektor satuan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tiga dimensi ya tinggal tambahin aja I, J, K. Tapi ini untuk eh, di dimensi tiga ya, matematika. Untuk fisika segera tahu aja. Nah, ini penjumlahan vektor. Ini tadi nih, besar vektor masing-masing, besar vektor totalnya. Fx kuadrat tambah fy kuadrat. Kemudian untuk mencari arah vektornya, kita pakai ini. Kan nilai sifat tangen itu akan adalah depan dibagi samping ya. Kalau sudutnya di sini, depannya adalah fy, sampingnya adalah fx. Sehingga tangan depan bagi samping ini. Nah, kalau nyari sudutnya di kalkulator itu pakai shift ya, tombol shift yang kuning, shift tangan. Nah, dapat tuh tangan pangkat min satu. Terus masukin nilai FY dibagi FX di dalam ininya, kurungnya. Dapat sudutnya. Nah, seperti itu. Ini untuk pelatihan, silakan dibaca. Nah, kalau tadi di resultan yang ini nih kan dia vektornya tegak lurus ya. Kalau misal vektornya tidak tegak lurus seperti apa? Kalau tidak tegak lurus, nggak apa-apa. Kita tambahin sedikit rumusnya. Nah ini, salah sudutnya theta. Maka yang bagian sini masih sama nih. A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, tapi ditambahin sini 2AB cos theta. Nah, kalau secara nilainya ini dapat. Kalau untuk menentukan arahnya, pakai metode poligon ya. Baik, kita lihat lagi. Contohnya ini. Masing-masing 10 Newton, kemudian sudut antar gayanya adalah 60 derajat. Ditanya besar resultannya. Resultannya, masukkan ke sini, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1, F2 cos. 10, 10, 2 kali 10 kali 10 kali cos 60. Nah, cosnya dulu kita ubah jadi 0,5. 2 kali 10 kali 10 itu 200. Ini 100, ini 100 juga. 200 tambah 100. Dapat 10 akar 3. Nah, kalau selisih, selisih itu sebenarnya dia cuma salah satu vektornya aja dibalik arahnya ya. Kalau tadi kan A sama B begini nih. Kalau sekarang ditanya A dikurang B, berarti B-nya ini arahnya jadi negatif. Kalau kita pakai rumus yang tadi, yang ya kan sebenarnya sama aja kayak begini ya. A ditambah min B. Nah, kita pakai rumus resultan yang biasa juga bisa. Jadinya adalah A kuadrat tambah min B kuadrat tambah 2 kali A kali min B cos theta. Nah, kalau kurungnya dibuka, misalnya ini B-nya juga nih, min B-nya dikuadratin, maka akan didapat ini. Beda di tanda ini saja. Negatif. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya, saling mengapit sudutnya 0 derajat.
Kalau masukin langsung ke sini, cos 0 itu nilainya 1, sehingga dapat nilainya 5. Dua vektor ini ya, ditanya selisihnya. Berarti salah satunya itu dibikin jadi negatif. Ya, dapat hasilnya 5. Nah, ini untuk latihan soalnya. Latihan soalnya tolong dikerjakan, dikumpulkan di Pesona Edu ya. Jadi 5 soal ini saya akan masukkan khusus untuk apa namanya di soal latihannya. Saya masukkan ke Pesona Edu ya. Baik, eh, sampai sini dulu. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan lewat Zoom ke apa, kakak mahasiswa PKM atau via WhatsApp ke grup ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.